Nyawa seorang gadis cantik hilang karena nafsu yang tidak bisa ditahan. Sehari-hari korban dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga kreatif. Hilangnya nyawa korban meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarganya. Padahal korban baru saja melewati masa-masa terburuknya setelah kedua orang tuanya bercerai. Pelaku diketahui sebagai orang yang sudah sangat dipercaya oleh korban dan bahkan sudah dianggap kakaknya sendiri. Kasus ini lagi-lagi dapat menjadi pengingat untuk orang tua agar selalu ekstra hati-hati dalam menjaga anak-anaknya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini adalah tentang hilangnya nyawa seorang cosplayer cantik dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Cosplayer adalah seseorang yang senang berdandan mengikuti karakter fiksi, entah dalam komik atau film. Biasanya cosplayer adalah orang-orang yang menyukai film atau komik-komik dari negara Jepang. Seorang gadis berusia 15 tahun, namanya Tim, adalah seorang cosplayer yang sangat senang mendalami karakter yang dia senangi. Tim ini juga punya wajah yang cantik dan penampilan yang menarik. Tapi sayangnya Tim nggak punya keluarga yang harmonis. Sejak masih kecil, Tim tuh selalu melihat orang tuanya bertengkar. Ayah ibunya tuh selalu bertengkar, bahkan hal-hal kecil aja bisa memicu keributan di antara kedua orang tuanya. Akhirnya saking seringnya mereka berdua bertengkar, kedua orang tua Tim memutuskan untuk bercerai. Tim memutuskan untuk tinggal dengan ibunya, sedangkan ayahnya Tim pindah keluar kota. Teman-teman, yang namanya angka perceraian belakangan ini tuh sangat tinggi. Saya sangat berharap teman-teman bisa menjaga kehidupan rumah tangga kalian semua. Karena bagaimanapun juga yang namanya setiap perceraian pasti ada yang dirugikan, dan seringnya adalah anak-anak. Untuk masalah perceraian ini saya pernah membuat videonya sendiri. Udah ditebak teman-teman, perceraian orang tuanya Tim membuat dia merasa sangat tertekan dan sampai trauma. Dan saat menonton anime atau animasi yang berasal dari Jepang, Tim tuh merasa ya sedikit bisa melupakan kesedihannya dari perceraian kedua orang tuanya. Buat Tim, menonton anime itu adalah tempat di mana dia bisa ketawa dan merasakan kebahagiaan. Tim merasa menonton anime itu menyelamatkan dirinya dari hal-hal negatif. Ketika menonton anime, Tim sering membayangkan bagaimana kalau dia itu menjadi salah satu karakter di dalamnya. Tim ini termasuk gadis yang sangat kreatif. Dia pun mulai sedang berimajinasi kalau dia tuh adalah karakter anime dari setiap film yang dia tonton. Kesenangannya semakin berkembang dan mulailah Tim ini memutuskan untuk mempunyai hobi sebagai seorang cosplayer. Totalitas Tim sebagai seorang cosplayer ini enggak kaleng-kaleng teman-teman. Tim itu merancang sendiri semua kostum cosplaynya mirip dengan karakter yang akan dia peragakan. Tim juga tergabung dalam komunitas cosplayer yang berisi tuh banyak remaja dengan kesenangan yang sama. Dan Tim merasa bahagia karena dia nggak lagi merasa kesepian. Saat ada acara-acara bertema kebudayaan Jepang, Tim beserta komunitasnya sering berpartisipasi untuk meramaikan acara tersebut dengan cara berdandan cosplay tadi. Sampai pada satu acara yang dihadiri oleh Tim, muncullah seorang laki-laki bernama Pong yang usianya 23 tahun. Pong ini pertama kali memperkenalkan dirinya ke Tim. Dia bilang kalau Tim itu adalah seorang gadis muda yang menarik dan kostumnya tuh cantiknya minta ampun. Pong yang pertama kali memperkenalkan dirinya ke Tim. Dia menganggap kalau Tim itu adalah seorang gadis muda yang menarik. Pong tuh terpesona saat melihat wajah dan tubuh Tim ketika berdandan seperti karakter anime yang seksi. Tim yang memang dasarnya ramah menyambut ajakan kenalan Pong dengan baik. Tim gak berpikir aneh-aneh, dia menganggap Pong ini adalah orang yang sopan. Dari situlah awal mula hubungan spesial yang terjalin antara Pong dan juga Tim. Lama-kelamaan mereka semakin akrab, bahkan Tim sudah menganggap Pong sebagai kakaknya sendiri. Istilahnya kayak abang-abangan. Tapi seperti yang teman-teman udah tebak, Pong punya niat yang buruk terhadap Tim.
Apa yang terjadi pada kasus tragis ini? Suatu hari Tim minta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumahnya Pong. Anehnya sampai larut malam ditunggu-tunggu di rumah, Tim belum juga pulang ke rumah. Ibunya khawatir dan langsung menelpon Pong untuk mengetahui keberadaan anak gadisnya tersebut. Memang Pong ini sudah dikenal baik oleh keluarganya Tim. Tapi waktu ditelepon, Pong kedengaran sama kagetnya. Dia bilang sore tadi dia sudah mengantarkan Tim ke stasiun kereta. Dan itu adalah kali terakhir Pong melihat Tim. Memang Tim ini sering bepergian menggunakan kereta, termasuk ketika ke rumahnya Pong. Ibunya Tim panik dan mencari anak gadisnya tersebut ke banyak tempat. Tapi sayangnya Tim tidak dapat ditemukan. Akhirnya sang ibu melaporkan hilangnya Tim ke pihak yang berwenang. Untungnya dengan cepat pihak yang berwenang langsung merespon kasus ini. Dengan informasi yang didapatkan oleh sang ibu, pihak yang berwenang memanggil Pong. Karena bagaimanapun juga Pong adalah orang terakhir yang melihat Tim dalam keadaan hidup. Ketika memberikan keterangan, Pong itu mengatakan hal yang sama pada pihak yang berwenang. Saya sudah mengantarkan Tim ke stasiun kereta dan itu adalah terakhir kali saya melihat dia. Dengan sedikit informasi yang didapat, pihak yang berwenang kemudian melakukan pencarian besar-besaran terhadap Tim. Pong juga ikut serta dalam pencarian tersebut. Dia merasa bersalah dan gak enak pada ibunya Tim. Harusnya Pong itu memastikan Tim selamat sampai di rumah. Tapi kenyataannya Tim gak pernah sampai ke rumah dan itu membuat ibunya sangat terpukul. Selain ikut dalam pencarian, Pong juga membuat postingan di media sosial tentang hilangnya Tim. Di postingannya, Pong memohon jika ada yang melihat Tim tolong kabari dia dan kembalikan Tim ke ibunya. Postingan tersebut dilihat banyak orang dan mengundang simpati banyak sekali pihak. Bahkan beberapa orang yang melihat postingan tersebut secara sukarela membantu mencari keberadaan Tim. Salah satunya adalah seorang mantan pihak yang berwenang yang bernama Kwan. Kwan ikut mencari karena dia adalah seseorang yang memiliki reputasi baik dalam memecahkan kasus kriminal dan juga pencarian orang-orang yang hilang. Kwan juga punya jabatan sebagai ketua di sebuah lembaga masyarakat di bidang keamanan. Kwan membantu mencari Tim karena melihat postingan Pong yang sangat viral dan juga mengundang simpati dalam dirinya. Kira-kira Kwan ini siapa ya? Apa Kwan ini punya maksud lain dalam pencariannya Tim? Teman-teman, jasad Tim kemudian ditemukan dalam sebuah koper di jalanan yang cukup sepi. Pihak yang berwenang langsung evakuasi jasad Tim yang ada dalam koper. Begitu kopernya dibuka, banyak orang yang menangis melihat kondisi jasad Tim. Gadis cantik itu meregang nyawa dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Kepalanya berlumuran cairan tubuh berwarna merah yang sudah mulai kecoklatan. Pihak yang berwenang langsung mengirimkan jasad Tim ke pihak forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya ditemukan adanya kerusakan pada rongga kepala Tim. Ada patahan yang menjorok ke dalam di mana bagian tulang tengkorak tertekan ke dalam dan merusak jaringan otak. Hal ini biasa terjadi karena hantaman benda tumpul. Selain itu juga ditemukan adanya cedera pada dasar tengkoraknya Tim karena retakan itu sampai meluas. Retakan pada dasar tengkorak merusak pembuluh dan juga serabut-serabut saraf. Bocornya cairan tubuh di otak menyebabkan pembengkakan pada jaringan. Terjadilah penekanan pada batang otak di mana terdapat pusat pernapasan dan juga pusat jantung. Keadaan ini disebut juga dengan herniasi otak. Dan inilah yang menjadi penyebab Tim meregang nyawa. Kok bisa ya Tim ini ditemukan dalam keadaan mengenaskan seperti ini? Apa jangan-jangan Pong tahu sesuatu tentang keadaannya Tim? Seperti yang teman-teman tahu, Tim ini hilang setelah pergi ke rumahnya Pong. Sebenarnya alasan Tim pergi ke rumah Pong hari itu karena temannya itu membutuhkan bantuan. Pong bilang nih, kalau dia tuh ingin menjadi cosplayer seperti Tim. Pong minta bantuan Tim untuk membantunya memilih kostum cosplay yang cocok. Karena bagaimanapun Pong kan udah gak muda lagi. Tim yang sangat menyukai cosplay sangat antusias untuk membantu Pong. Bahkan Tim ini lihat sendiri bagaimana hasil akhir dari dandanan Pong. Ibu Tim mengizinkan karena dia juga sudah mengenal Pong dan percaya pada sahabat anaknya ini. Pergilah Tim ke rumahnya Pong, tapi sayangnya Tim tidak pernah pulang ke rumahnya. Teman-teman ingat gak dengan Kwan? Kwan adalah orang pertama yang menemukan kunci untuk memecahkan kasus ini. Saat itu Kwan ikut dalam pencarian di sekitar area stasiun. Kebetulan Pong juga ikut dalam pencarian di area tersebut. Waktu melihat Pong, Kwan tuh sadar ada yang aneh.
Di lengannya Pong terdapat sebuah luka yang mirip dengan bekas gigitan. Dengan instingnya sebagai manut yang berwenang, Kwan mulai mencurigai Pong. Untuk membuktikan kecurigaannya, dia pun menghampiri Pong dan bertanya soal luka di tangannya itu. Disinilah keanehan terlihat. Pong kelihatan gugup ketika menjawab pertanyaannya Kwan. Seakan-akan ada yang dia sembunyikan. Awalnya Pong menjawab kalau luka gigitan di tangannya itu disebabkan oleh gigitan anjing. Tapi Kwan gak segampang itu percaya sama Pong. Kwan terus memojokkan Pong hingga akhirnya Pong pun mengaku. Saat itu Pong bilang kalau dia tahu Tim sudah meregang nyawa. Dan Pong tahu di mana keberadaan jasadnya Tim. Kwan merinding ketika mendengar pengakuannya Pong. Dia pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Selanjutnya pihak yang berwenang meringkus Pong dan minta Pong untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan inilah keterangan yang diberikan oleh Pong. Waktu Tim datang ke rumahnya, Pong hanya sendirian. Awalnya suasana terasa menyenangkan, mereka mengobrol, bicarakan anime sambil bercanda-bercanda. Rencana mereka untuk berdiskusi tentang cosplay juga berjalan lancar. Tapi lama-kelamaan Pong terbawa suasana dan berbisik pada Tim. Pong mengajak Tim untuk melakukan hubungan badan. Jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan Tim, ternyata Pong ini jatuh cinta kepada si Tim saat mereka pertama kali bertemu. Pong itu sering membayangkan bagaimana kalau dia dan Tim menjadi sepasang kekasih. Perasaannya berbanding terbalik dengan Tim yang cuma menganggap Pong sebagai seorang kakak. Sampai Pong gak tahan lagi dan dia pun mengungkapkan perasaannya. Dan entah bagaimana ketika berduaan dengan Tim, rasa cinta Pong berubah jadi nafsu. Mungkin saat itu yang dibilang Pong itu mendapatkan bisikan setan. Gak cuma mengatakan dia sayang pada si Tim, tapi Pong dengan berani mengaku kalau saat itu dirinya sangat ingin berhubungan badan dengan Tim. Udah pasti Tim menolak mentah-mentah. Bukan cuma karena dia masih di bawah umur dan belum siap melakukan hubungan tersebut. Tapi Tim juga gak punya perasaan yang sama terhadap Pong. Kayak saya bilang tadi, Tim cuma menganggap Pong itu adalah kakaknya. Tim juga terkejut akan perubahan sikap Pong yang sangat mengerikan di matanya. Bahkan pandangannya pada Pong itu langsung berubah. Orang yang tadinya buat dia nyaman, bisa dia percaya, sekarang malah punya niat buruk terhadap Tim. Ternyata Pong tuh gak bisa terima penolakan. Dia terus maksa Tim dan bahkan mengancam akan menyakiti Tim kalau Tim gak menurut. Pong bilang, aku tuh bisa ngelakuin apa aja ke kamu ya kalau kamu berani menolak aku. Di sisi lain, Tim juga tetap pada pendiriannya. Dia menolak untuk diajak berhubungan intim. Sampai pada satu titik, Pong gak bisa menahan amarahnya. Akhirnya, Pong menekan leher Tim dengan sekuat tenaganya. Tim mencoba melepaskan pegangan Pong dari lehernya tapi gagal. Karena bagaimanapun, Pong tuh laki-laki dan lebih kuat. Di saat-saat terdesak itu Tim gak kehabisan akal. Dia gigit lengannya Pong dengan sekuat tenaga. Pong berteriak kesakitan, pegangan di lehernya Tim pun lepas. Tim manfaatkan momen itu, dia berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu dan mencoba kabur dari rumahnya Pong. Tapi sayangnya Pong berhasil mengejar Tim. Karena sudah gelap mata, mungkin takut Tim mengadu, Pong kemudian menghantam kepala Tim menggunakan barbel. Dan bukan cuma sekali, Pong menghantam kepala Tim sebanyak 3 kali. Tim terjatuh dengan keras dan langsung meregang nyawa saat itu juga. Melihat keadaan Tim, Pong pun panik. Apalagi saat itu, cairan tubuh berwarna merah mengalir dari kepalanya Tim. Pong sebenarnya nggak berniat untuk menghilangkan nyawa Tim. Tapi saat itu Pong merasa terdesak oleh keadaan. Dia mencoba tetap tenang walaupun pikirannya kalut. Akhirnya dengan kepanikannya Pong mengambil sebuah koper. Dia masukkanlah jasad Tim yang sudah tidak bernyawa ke dalam koper tersebut. Setelah itu kopernya dia taruh di satu tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Pihak yang berwenang langsung minta Pong untuk mengantarkan mereka ke tempat dia menaruh jasadnya Tim. Karena sudah gak bisa lagi mengelak, Pong pun mengantarkan pihak yang berwenang. Penemuan jasad ini juga membuktikan kalau Pong benar-benar pelaku dari penghilangan nyawa terhadap Tim. Lewat pemeriksaan yang dilakukan, luka gigitan di lengan Pong juga sama bentuknya dengan giginya Tim. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat pola gigitan seorang yang punya ciri-ciri unik. Sama seperti sidik jari, gigi juga punya pola yang unik untuk setiap individu. Nah, lalu bagaimana cara dokter gigi forensik mencocokkan bekas gigitan tersebut? Bekas gigitan akan didokumentasikan dengan cara difoto menggunakan kamera. Pada bekas gigitan yang baru aja terjadi bisa juga diambil sampel swab atau apusan.
menggunakan alat yang seperti cotton bud. Tujuannya untuk mendapatkan sampel pemeriksaan DNA. Jika memungkinkan, dari bekas gigitan tersebut akan dibuat cetakan berbentuk 3 dimensi. Untuk membuat cetakan ini, dokter forensik akan menggunakan bahan seperti silikon. Pengukuran bekas gigitan harus detail, teman-teman. Mulai dari panjang, lebar, kedalaman, lengkungan, dan juga jarak antar gigi. Karena dari sana, dokter gigi forensik bisa menemukan informasi terkait ciri khas gigi orang tersebut. Kemudian, dokter akan membandingkan pola gigi dari bekas gigitan dengan pola gigi orang yang diduga menjadi penyebab luka gigitan tersebut. Hasil dari analisis bekas gigitan di tubuh Pong cocok dengan cetakan gigi Tim. Ibu Tim akhirnya mengetahui kalau Pong lah yang sudah menghilangkan nyawa anak gadisnya tersebut. Dan Ibu Tim sama sekali nggak menyangka kalau Pong yang sudah dia percaya bisa melakukan hal sekejam itu. Pong itu adalah orang yang dia kira teman baik anaknya dan sudah sangat-sangat dia percaya. Luka yang ditinggalkan oleh Pong sangat membekas di hati ibunya Tim. Bahkan ibunya Tim bilang Pong itu adalah iblis yang tersembunyi. Karena Pong sudah merebut satu-satunya kebahagiaan ibu Tim di dunia ini. Walaupun sudah meregang nyawa, banyak orang yang terus mau mengenang Tim. Salah satunya adalah orang-orang yang satu komunitas dengan Tim. Orang-orang dari komunitas cosplay ini bahkan ikut menghadiri acara pemakaman Tim. Mereka semua mengecam perlakuan kasar Pong terhadap Tim. Pong pun dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kasus ini terjadi di negara Malaysia pada tahun 2013. Teman-teman, kasus ini lagi-lagi mengajarkan kita pentingnya orang tua memberi ruang aman bagi anaknya untuk bisa bercerita. Kita sebagai orang yang sudah dianggap dewasa harus bisa mendidik anak-anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keselamatan anak-anak dan remaja adalah tanggung jawab kita semua. Dan saya harap semoga kejadian semacam ini tidak terulang lagi.